Ya, silakan Pak Kris. Ya, saya ingin menanyakan ini menjelang tahun pemilu 2024 nanti. Apakah ada sektor yang akan diuntungkan dan juga yang dirugikan untuk tahun tersebut? Terima Diuntungkan kasih. dan dirugikan. Ya, saya jawab ya, Pak Kris. Sebenarnya, saya sendiri di pasar modal ini kan dari tahun 2009 ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, kita sudah melewati 3 kali pemilu. 2009, 2014, dan juga 2019. Nah, kabar baiknya, pada tahun-tahun tersebut IHSG semuanya naik, Pak. 2009 naik, bahkan itu rekor dalam satu tahun naik sampai 87% di 2009 itu. Tapi itu karena memang di tahun 2008-nya kan crash ya. Jadi kenaikan itu sebenarnya cuma balik lagi ke posisi semula gitu. Tahun 2014 IHSG kita naik 22,3%. Nah tahun 2019 naiknya sangat tipis, hanya 1%, tapi tetap naik dan sebenarnya dia baru turun pas akhir-akhir itu di bulan November dan Desembernya karena ada kasus Jiwasraya ketika itu yang kemudian merusak pasar modal kita gara-gara sahamnya Beni Cokro kalau Anda masih ingat tahun 2019. Kalau bukan karena Beni Cokro harusnya IHSG kita di tahun 2019 itu naiknya cukup tinggi juga gitu karena memang ada pemilu segala macam. Nah, dan pada tahun-tahun tersebut ya 2009, 2014 dan juga 2019 tidak ada sektor tertentu yang katakanlah menonjol sendiri. Intinya kalau IHSG-nya naik banyak ya semua saham naik, Pak. Semua saham naik. Cuman begini yang saya ingat pada tahun 2014 itu, ya. Yang lagi naik banyak waktu itu tahun 2014 itu BUMN karya, BUMN konstruksi. ADI, Waskita, PTPP, Wika. Kenapa mereka naik banyak? Karena salah satu janji kandidat terkuat saat itu, yaitu Pak Jokowi, itu beliau menjanjikan bahwa Indonesia akan membangun infrastruktur besar-besaran. Yang kalau itu terrealisasi, maka ya perusahaan-perusahaan konstruksi yang akan diuntungkan. Jadi pada saat itu kinerja adikarya segala macam belum bagus sebenarnya. Tapi sudah ada sentimen duluan, sudah ada proyeksi, sudah ada harapan bahwa kinerjanya akan bagus kalau nanti Pak Jokowi terpilih. Dan ternyata benar Pak Jokowi terpilih kan. Kan hasil pemilu itu langsung kelihatan di hari pencoblosannya kan. Pagi kita nyoblos, sore udah ada hasil quick count kan. Di tahun 2014 itu. Jadi saham-saham konstruksi itu pada naik semua ketika Jokowi sudah terkonfirmasi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014 tersebut. Waktu itu. Kalau di tahun 2019 yang naik banyak ketika itu batu bara sama properti. Tapi waktu itu dari kandidat ya, waktu itu saya masih ingat tuh kandidatnya itu. Pak SBY, Ibu Megawati sama Yusuf Kala. Tidak ada janji tertentu yang mereka tawarkan waktu itu. Pak SBY ya normatif aja gitu ya. Ibu Megawati ya juga gitu sama, Yusuf Kala juga. Yusuf Kala ini saya pikir ngapain sih dia ikut-ikutan Pilpres kayak ngeramein aja gitu loh. Seperti itu gitu ya. Tapi waktu itu tahun 2009 beliau ikut gitu ya. Dan ternyata benar SBY lagi yang menang kan waktu itu ya. Tapi intinya tidak ada cerita tertentu yang mereka tawarkan ketika itu. Jadi ya sudah, tidak ada sektor tertentu yang naik, melainkan semuanya naik seperti itu. Nah, tahun 2019 lalu, ya sama, tidak ada sektor tertentu yang naik karena ketika itu ya Pak Jokowi juga tidak menjanjikan apa-apa kecuali meneruskan pembangunan infrastruktur yang memang sudah beliau lakukan sejak tahun 2014-nya. Jadi saya dalam hal ini cukup respect lah. Tidak gampang loh berjanji sesuatu tapi kemudian menepatinya. Tapi Pak Jokowi melakukan itu. Beliau berjanji akan membangun infrastruktur dan benar sampai hari ini infrastruktur itu terus dibangun. Nah, tapi tahun 2024 ini saya pikir akan menarik Pak. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah tidak bisa maju lagi kan? Artinya calonnya sama-sama baru. Entah siapa, bisa siapa saja. Tapi siapapun calonnya,
Berarti mereka harus menjanjikan sesuatu agar masyarakat memilih mereka. Sama seperti Pak Jokowi pada tahun 2014 menjanjikan infrastruktur. Maka itulah yang kemudian saham-sahamnya naik gitu. Nah, sayangnya kita belum tahu nih. Ya sama, kita juga belum tahu juga nanti capresnya itu siapa. Kan masih simpang siur kan, bisa siapa saja kan. Tapi kalau nanti capres tertentu yang memang secara elektabilitas, secara hitungan di atas kertas bakal menang, bisa siapa saja, kita belum tahu saat ini. Dan capres inilah yang dia berjanji, misalnya, saya berjanji akan meluncurkan kredit untuk rakyat, untuk melalui perusahaan-perusahaan perbankan. Nah, saham-saham perbankan yang akan naik tuh ketika itu. Paham Pak Kris? Ya tapi ini kita nggak tahu karena ya belum ada janji apa-apa. Selain karena calonnya juga belum ada. Kita lihat nanti. Yang jelas, terlepas dari sektor apa yang akan naik, biasanya IHSG-nya dan saham-saham secara umum itu akan naik. Kenapa? Menjelang pemilu itu adalah periode di mana semua politisi memberikan angin surga kepada masyarakat. Iya kan? Berjanji, saya akan memberikan lapangan pekerjaan, saya akan membangun ini, saya akan membangun itu. Ya udah janji aja dulu, perkara itu terrealisasi atau enggak itu urusan nanti. Tapi ketika janji-janji itu, ketika angin surga itu begitu masif, itu secara tidak langsung akan meningkatkan mood, optimisme kita. Kita tuh jadi optimis gitu loh. Kan calon saya nih, Pak Presiden pilihan saya, beliau sudah berjanji bahwa akan memajukan ekonomi rakyat. Ya, bahasanya sih gitu-gitu aja Pak dari dulu, ya. Tapi ketika itu diulang-ulang, kita jadi optimis gitu. Kita jadi percaya diri. Optimisme itu akan menular ke pasar modal. Orang belanja saham, harga-harga saham akan naik gitu. Jadi meskipun tadi dikatakan ya, bahwa tahun 2023 ini mungkin akan sulit, dan mungkin sampai akhir tahun ya bakal gini-gini aja. Nggak apa-apa lah. Memang nggak tiap tahun kok pasar bisa akan bersahabat terus. Tapi untuk 2024 itu saya masih sangat optimis Pak. Apapun sektornya saat itu, saya tetap optimis bahwa IHSG akan naik. Jadi ya sudah, tahun 2023 ini meskipun memang agak menyebalkan ya, kita nyangkut segala macam. Tapi kita hold saja, nanti tahun depan baru kita profit taking gitu, ketika nanti udah pada naik semua gitu. Dan jangan lupa juga bahwa pemilu ini di tahun 2024 itu, kalau saya tidak salah baca, itu bulan Februari Pak, pelaksanaannya. Ya, bukan di akhir tahun, bukan di tengah tahun, tapi awal tahun. Artinya apa? Ya janji-janji politik segala macam itu akan sudah mulai muncul di tahun 2023-nya. Bentar lagi nih, di jalanan kita akan lihat tuh baligo-baligo, spanduk-spanduk, berjuang untuk rakyat dan seterusnya. Nah itu akan berdampak positif terhadap pasar modal. Mungkin kita kesel lihat spanduk-spanduk seperti itu, ya. Tapi itu akan berdampak positif terhadap pasar modal. Cukup Pak Kris? Baik Pak, terima kasih. Lanjut ya.